abangku. Loh, Ya. di dalam menerjemahkan itu ada aturannya karena negara hukum kita ini nggak boleh menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pakai aturan sendiri. Jangan bilang itu terjemahan bahasa Indonesia, bilang aja terjemahan bahasa ubluk-ubluk, nggak apa-apa. Iya. Tapi Yang kalau saya tanya, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ada undang-undangnya, ada aturannya. Kita hidup di negara ini sesuai koridor hukum. Ya, sebagai masyarakat Kristen ngikutin pemerintah. Kalau mau memberontak silakan, nggak usah ikut-ikutan. Oke, sekarang saya tanya, pemerintah akui nggak kitab sucinya orang Kristen? Akuin. Akui. Ya. Apakah kitab suci orang Kristen ini melanggar undang-undang? Melanggar kalau isinya salah dari kaidah bahasa Indonesia. Jadi ada nih kitab suci yang mencatat nama Allah, tapi ada juga yang tidak. Ya, abangku Aldo. Sebelum negara mensahkan kitab sucinya orang Kristen, dia itu sudah memverifikasi semua, sudah mengecek semua. Pemerintah itu nggak bodoh. Ya, memang nggak bodoh. Dia itu sudah melihat, mengecek isi semua Alkitab itu, kitab suci itu dia sudah tahu. Pemerintah loh. Makanya dia sahkan. Kok disahkan? Dia nggak sahkan. Ada. Pemerintah mengesahkan kitab suci nggak ada. Ngaco ini. Jangan bohong di sini. Ya. Abangku. Ya. Indonesia ya sebelum Konghucu masuk agamanya ya. Ada 5 agama nih? Indonesia. Ya, ada 5 agama. Ya, itu sudah tercatat di dalam kenegaraan ya, yang diakui oleh negara. Ada 5. Kitab sucinya ada 5. Paham nggak itu? 5. Iya, kitab sucinya ada 5. Tempat ibadahnya ada 5 namanya. Ya kan? Itu sudah sah, Bang Aldo. Iya. Itu sudah sah dong. Lantas apa Anda yang menjadi persoalkan? Kalau Anda berangkat dari Undang-Undang Dasar. Oke, saya jelasin, tapi jangan dipotong. Ya. Oke, jadi memang pemerintah sudah menetapkan ada beragam agama di sini. Salah satunya adalah Kristen. Ada juga Katolik juga yang memiliki kitab suci. Nah, masalahnya adalah pemerintah ini tidak campur tangan isi kitab suci tersebut. Ada penerjemah. Anda jangan mengkambing hitamkan pemerintah negara. Makanya jangan dipotong dulu. Pikiran Anda itu nggak pakai. Aldo nggak pakai pikiranmu itu. Santai Bang Salesius, napa santai lah. Negara itu bukan orang bodoh. Kita ngolah negara bukan orang bodoh. Kasih saya kesempatan bicara. Negara itu punya hak. Ya toh. Dia yang berkuasa. Karena gini, di dalam kitab suci Kristen ya ada juga kitab-kitab yang tidak ada kata Allah. Contoh IMB. Mana? Ya. Mana buktinya ILT. Pemerintah melarang kata Allah? Mana pemerintah melarang untuk di dalam larangan Anda itu larang kata Zeus juga nggak apa-apa di gereja. Cuman pemerintah sudah menetapkan di dalam KBBI mana undang-undang nomor berapa yang melarang kata Allah di dalam kitab suci orang Kristen? Mana undang-undang negara yang melarang kata Allah di dalam Alkitab? Mana undang-undang nomor berapa? Tadi saya udah sebutin. Coba Anda makanya didengar, dicatat. Ya, jelaskan dulu undang-undang nomor berapa. Anda mengangkat dari undang-undang. Oke, dengerin baik-baik. Ya, dengerin baik-baik. Ya, undang-undang nomor berapa dulu? Tuntaskan. Ya, dengerin dulu. Bang Salesius, dengerin Bang Aldonya dulu. Tuntaskan dulu Pak Ustadz. Makanya dia mau jelaskan tuh. Ya, dia mau ulangi undang-undangnya kau catat. Biar penontonnya Pak Ustadz ini cerdas itu loh Pak Ustadz. Dia kan berangkat dari undang-undang. Bukan penonton saya, kaunya yang supaya cerdas gitu. Ya. Ini orang nggak cerdas Pak Ustadz. Ya udah, coba Anda Bang Salesius perhatikan dulu yang dijabarkan Bang tunjukkan undang-undang negara. Dicatat pakai pulpen, dicatat. Undang-undang negara. Ya, dengar ya.
dengar ya. Pasal 5 Undang-undang ayat 2. negara yang melarang kata Allah untuk di dalam kitab orang Kristen. Mana? Undang-undang nomor berapa? Pak, nggak ada Jelaskan larangan. Kalau di dalam kitab suci Bapak ada nama kenapa? Zeus, nyembah Zeus juga Kenapa nggak Anda apa-apa. ngotot? Kata Anda Makanya sesuai jelas. undang-undang. Makanya Bapak dengerin Anda dulu, ini Pak. pakai Ada ini, aturan. pakai ini. Anda aturan kita itu undang-undang. Betul, Paham nggak? undang-undang, Pak. Sudah Undang-undang. ada aturannya. Nah sekarang KBBI. undang-undangnya mana? Ayo, Tadi undang-undangnya saya udah mana? sebutkan, ya. Ya, saya udah Ayo, sebutkan. Pak Ustadz mungkin bisa jawab. Undang-undang yang Undang-undangnya atur mana, Pak Ustadz? KBBI. Ya. Ayo, undang-undangnya Undang-undang mana yang atur melarang KBBI. kata Allah itu? Mana undang-undangnya? Makanya dengerin, Pak. Coba dengerin dulu, ya. Jangan ngotot-ngototan. Loh enggak, karena Anda kan berangkat dari Undang-Undang Dasar 1945. Paham nggak Anda? Bapak tahu nggak undang-undang menggunakan KBBI? Bapak tahu nggak? Kalau nggak yang tahu, saya tanya jelasin. itu undang-undang yang melarang kata Allah untuk dipakai oleh orang Kristen mana? Pak, Mana nggak ada undang-undang? larangan seperti itu, Pak. Kalau Bapak mau sebut di Lantas situ mau Anda, catat kenapa Zeus Anda juga nggak apa-apa. ngotot? Kenapa Anda Makanya. ngotot? Kenapa Anda Saya permasalahkan? ingin memperbaiki, Pak, kondisi Indonesia ini, masyarakat Indonesia. Anda ini, terutama Anda Kristen, jangan ngomong yang undang-undang tapi melanggar, nggak paham yang nggak ngerti undang-undang. KBBI. Tolong, Gitu gini loh. deh ya. Aldo, Bapak Aldo jelaskan pakai dulu. ini ya. Kalau ngomong pakai ini ya. Kalau berangkat dari Iya, undang-undang, Bapak coba Anda jelaskan harus paham dulu ya, undang-undang. supaya kita Ya. gantian. Jangan kita ganti, jangan kita jangan benturan bikin kayak gini. rusak komalnya Pak Ustadz ini loh ya. Anda itu nggak punya akal. Anda Lah, ngomong bahasa undang-undang. kasihnya keluar. Iya. Sabar Menyerang dulu, pribadi. jangan gitulah kau. Ini bikin rusak komalnya Pak Iya, Ustadz kita ini lagi belajar bersama. Aduh. Kau bahasa kasihnya Jangan keluar. ngomong Macam undang-undang, mana? Anda nggak paham undang-undang. Lebih baik turun itu Pak Ustadz. Nggak ada gunanya orang itu. gantian ngomong. Itu loh. Bisa? Orang itu turun Pak Ustadz. Itu nggak jelas itu orang itu. Lah, apa hak Anda menurunkan Bang Aldo? Saya yang undang dia. Bikin rusak komanya Pak Ustadz itu. Saya yang undang dia. Ngapain? Sekarang ayo jelaskan Pak Ustadz. Undang-undang nomor berapa yang melarang kata Allah untuk dipakai oleh orang Kristen. Jelaskan. Ayo jelaskan undang-undang nomor berapa. Udah, makanya diam dulu, Pak, ya. Diam dulu di situ. Sebutkan Jangan saya undang-undangnya menjelaskan berapa. dipotong. Ayo Dari tadi undang-undang nomor makanya saya berapa? minta Bapak ya, kalau nggak jelas jangan pakai headphone itu, ganti aja supaya jelas. Terus Bapak catat ya, sekali lagi Ya, undang-undangnya sebutkan adalah undang-undangnya nomor berapa. Ayo, saya dengar ya. Undang-undang nomor Ya. berapa? Peraturan Silakan. Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan Undang-undang, dan perlindungan Mas Aldo. bahasa. Ini Ini juga nggak mengacu pertanyaan kepada saya? undang-undang, Pak. Anda Aturan itu kan bukan cuma undang-undang dasar. Undang-undang dasar 1945. Mana undang-undangnya? Nggak ada, Ayo, Pak, di undang-undang tunjukkan. dasar. Itu semua berurutan, Tunjukkan, Pak. tunjuk. Kalau Anda nggak bisa menunjukkan undang-undangnya, Anda turun. Makanya Anda yang turun. siapa? Nih saya mau tunjukin. Ini mah Bapak diam dulu. Ya udah, diam dulu Pak Selesius. Nah, diam dulu. Ya, coba perhatikan ya. Sekali lagi, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang apa? Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Di dalam aturan pemerintah ini, ya saya akan buka di sini. Yang saya minta itu undang-undang Aldo, undang-undang dasar 1945. Anda tadi sudah menyebut undang-undang dasar 1945. Mana? Ayo. Jangan jadi orang Aturan goblok ini, lah. ya coba, ya Mana aturan ini undang-undangnya? tidak- Undang-undang dasar yang saya minta. Tunjukkan nggak tahu undang-undang. undang-undang. Yang namanya peraturan pemerintah itu tidak sekonyong-konyong ada kalau tidak sesuai dengan undang-undang dasar, Pak. Tadi undang-undang dasarnya udah saya sampaikan. Undang-undang dasarnya iya. adalah ya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, pasal 5 ayat 2.
gitu loh. Jadi semua itu yang namanya aturan itu semua mengarah bermuara kepada undang-undang dasar. Makanya dicatat, kalau saya menjelaskan dicatat ya. Ini saya akan buka ya teman-teman ya. Nih. Ini undang-undangnya, aturannya. Teman-teman bisa silakan googling, dapatkan sendiri ya. Nih. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2014 tentang apa tadi udah saya sebutkan ya. Nih loh, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat 3, pasal 42 dan seterusnya nih ada undang-undangnya. Ya, nih. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini undang-undang dasar. Yang namanya peraturan pemerintah itu nggak sekonyong-konyong Pak dari langit gitu. Semedi gitu menteri terus dapetin, enggak. Semua sesuai undang-undang dasar. Makanya Bapak baca dulu. Ya, negara kita negara hukum, nggak boleh sembarangan dalam menerjemahkan. Ya, sudah ada KBBI. Kalau teman-teman baca di sini ada namanya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang merumuskan KBBI. Di dalam KBBI ada di situ definisi Allah. Definisi Allah ini adalah nama Tuhan. Ya, saya akan jelaskan nih. Ini KBBI. Yang buat ini adalah badan tadi tuh. Di dalam undang-undang ini. Ya. Allah itu apa? Nama Tuhan. Ini nggak boleh diubah. Apalagi sama kaum minoritas. Ini udah jelas nama Tuhan. Nama Tuhannya Kristen yang diajar oleh Yesus atau Yeshua itu bukan Allah. Kenapa harus ada gitu loh? Kenapa harus ada? Jawabannya kan biasanya ngikutin Kristen Arab. Ke Arab-Araban gitu. Oke, makasih Bang Aldo. Iya, mohon maaf ya Pak Salesius ya, kau diturunkan moderator ngotot melulu sih kau. Nggak mau gantian ngomong. Halo, selamat malam Bu Karyana. Mana dia? Malah terjun bebas. Aduh, baru disapa terjun bebas. Jadi ada dua macam penerjemah di Indonesia ini ya, penerjemah yang mau mengikuti aturan pemerintah ya, Allah itu adalah nama, kita hormatin, dan ada juga penerjemah yang nggak mau gitu, dia memberontak, enggak, Allah itu bukan nama, Allah itu jabatan, gelar, kita ngikutin jabatan gelar. Iya, mau menabrak dia kaidahnya. Kristen Arab menyembah Allah duluan. Iya. Ada dalam undang-undang kita ngikutin Kristen Arab, nggak ada gitu. Oke, selamat malam Pak Broto. Selamat malam Broto Seno. Selamat malam. Islam Kristen, Pak? Mohon maaf Pak, Islam. Islam. Ya, gini Bang, ada yang mau Anda sampaikan. Assalamualaikum. Kita lagi mengkaji kosakata Allah ini. Jadi setidaknya satu Kristen kita kasih tempat gitu Bang, buat bertanya gitu dengan Bang Aldo maupun dengan saya. Iya, saya cuma mau menjelaskan. Jelaskan secara rinci kemungkinan salah pengertian agar bisa open cam-nya Bang? Tidak diturunin moderator kan? Nggak usah dijelasin Bang. Ya, sudah ada ininya, narasumbernya. Ya, jadi saya sebagai penerjemah itu tidak boleh buat kamus sendiri gitu ya. Allah, ya saya buat apa gitu ya, itu artinya saya bertentangan sama KBBI kan, saya artinya memberontak sama pemerintah ini gitu. Bayangin teman-teman ya. Bang Aldo bentar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya.
Tadi saya mau nyari si Taurus. Taurus itu kemana si Taurus? Nggak tahu bang. Ada yang mau disampaikan? Biar kita bisa lanjut. Hilang lagi. Ya lanjut bang. Jadi ya LAI itu dia membuat grammar, tata bahasanya sendiri, dia membuat kamusnya sendiri. Misal Allah. Allah itu ada Allah huruf besar semua. Allah A-nya doang yang besar, Allah semuanya kecil. Nah, ini siapa yang ngajarin LAI? Ya, apakah ini sesuai sama grammar Indonesia? EYD? Pendetanya kali mungkin itu ngajarin. Mungkin kayak gitu ya, ada kapital ada enggak, maknanya beda, itu enggak ada kaidah kayak gitu kan di dalam bahasa Indonesia kita. Tapi di mereka ada gitu loh. Ya itulah, mereka buat sendiri tapi mereka bilang itu adalah terjemahan bahasa Indonesia gitu. Jadinya yang jadi konsumen ya, yang beli itu yang jadi korban. Oke, kita sambut di sini Ibu Karyana. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Malam Bu. Pak Ustadz Aldo. Pak Ustadz Aldo. Pak Ustadz Aldo, Ustadz Aldo. Pak Aldo, Kristen. Ya, Kristen Bu. Oh, Kristen. Ya, Pak Aldo. Ya, saya pikir tadi kok ini ya Islam kok kayak berpihak kayak ini gitu. Makanya saya bingung. Saya rasa kupikir Pak Aldo Islam. Dia netral. Ya, netral, benar. Hapus kata Allah di Bible. Ya. Di Bible nggak ada. Alkitab ada kata Allah. Benar. Jadi betul. Kristen di Bible itu dimulana, ditopa, debata. Betul, betul. Ya, kasih tepuk tangan Pak Yusuf. Ini betul ini. Debata ya Bu ya, debata kan. Jadi Kristen, benar, Kristen ke Islaman supaya menyesuaikan dibuat Allah. Iya, itu dia. Benar. Jadi Pak Ustadz, kami ikhlas kok bahwa itu dirubah. Saya setuju. Nah, kasih tepuk tangan. Ya. Ini baru ya, oke. Ya, kenapa harus bertahan? Cuma intinya ini Pak Ustadz, apakah Allah, Debata, Jehovah, God, bahasa Inggris God, ya. Sang Yang Widi, apalagi macam-macam, ya kan? Yang mengatakan itu kan diterjemahkan ke suku masing-masing. Suku Asmat beda, suku ini beda, ya. Suku Batak yang paling ini Debata, ya, mulai jadi Napoleon. Jehovah. Ya, Jehovah. Oke. Nah, maksud saya ini, asal jangan salah arti, apakah mereka Allah yang kita sebut itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, itu baru benar. Iya, yang lebih tepat Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub sama Tuhannya Ishak. Yes. Itu ya. Ya. Itu. Jadi kalau memang berbeda, jangan disamakan. Jangan istilahnya mencoba mengoreksi naskah yang ada. Kita harus hormati nih Al-Qur'an. Di situ nggak ada Jehovah di dalam Al-Quran. Jangan kita masukkan. Nggak boleh. Tapi kalau di dalam kitab sucinya orang Batak, Jehovah, kita harus hargai itu. Nggak boleh dimasukin. Oh, diganti Jehovah ini dengan Allah. Nggak boleh. Kita harus hargai perbedaan. Ya, apa yang beda jangan disamakan. Tapi yang sama jangan dibedakan. Oke, terima kasih Bu Karyana. Nah, sedikit lagi Pak Ustadz. Sedikit lagi. Kalau misalnya presiden itu kan jabatan, ya kan? Presiden jabatan. Terus ada namanya si presiden, lahir anakku si presiden. Lalu protes itu kan presiden. Itu kan nama anakku. Jangan kalian sebut-sebut presiden. Loh, itu jabatan di negara ini. Mau apa sih lo? Ya enggak? Ya, apa nama anak presiden? Saya protes itu namaan. Atau gini. Atau nama opungku, sesepuku namanya presiden. Saya marah dong sama Indonesia. Itu nama sesepuku. Terhormat bagi kami. Nah, lalu betul sepakat Bu. Betul. Masa presiden
Iya. Gitulah Bu. Ketika nama Allah dicatut di dalam Kristen, ya marahlah kami umat Islam. Wajar. Terlebih lagi gini. Wajar. Terlebih lagi gini Bu. Nih, Allah itu dibuat kecil semua. Artinya dewa-dewa. Nah, itu yang membuat itu adalah LAI. Makanya ini saya waktu itu ketemu sama LAI untuk menghapus. Makanya udah dihapus kan. Saya ikut di depan. Gitu. Saya ikut di depan Pak Aldo. Oke, mantap. Terima kasih Bu Karyana. Saya angkat 2 jempol. Yes, sepakat ya, Pak Ustadz. Oke. Sepakat. Nah, sepakat Bu. Thank you ya. Oke, selamat malam. Terima kasih. Yuk. Shalom Medan, shalom Batak. Jadi jangan khawatir teman-teman, ini Kristen yang masih menyembah-nyembah Allah, yang ngikutin Kristen Arab itu lama-lama bakal berkurang karena memang mereka ini udah minoritas. Udah minoritas. Kalau mereka dikasih duit ya sama Pak Ustadz nih. Ayo jalan-jalan kalian ke Amerika. Di Amerika mereka ketemu sama Edis. Selamat udah malam, gak lagi nyembah-nyembah Allah. Iya. Selamat malam Bang Maruli. Silahkan dibuka dulu kameranya. Oke. Malam Pak. Aduh, saya belum bisa nih buka kamera. Udah saya kirim itu permintaan buka kamera. Kalau nggak buka kamera, Bang, saya turunkan gitu. Karena wajib buka kamera. Belum bisa kayaknya Bang. Aduh, gimana ya? Buka. Ganti Udah, device. Ganti device. Turun aja dulu. Ganti akun ya. Oke. Teman-teman ya, coba berdoa minta berkat dari Tuhan, jalan-jalan ke Amerika. Nanti di sana masuk gereja nggak ada gereja yang nyembah-nyembah Allah. Kalau nyembah Allah nanti ditepok tuh ya sama jemaatnya. Pak, sorry, masjid ada di blok yang lain Pak. Halo, masuk selamat Pak, malam. kalau masuk. Selamat malam Oke. Yoyo. Pak Yoyo. Yoyok, selamat malam. Aduh, ini gayanya ganteng banget, yes, mantap. Ya, Pak Sabam, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Ya. Pak Sabam dari Kristen. Kristen. Open cam dulu Pak. Ini Saverius Katolik nih. Ya. Kebetulan Wisma Saverius itu dekat rumah saya. Malam Pak Sabam. Halo, selamat malam untuk Malam. berdua. Iya. Ini topiknya hapus kata Allah di Bible. Maksudnya gimana nih? Iya, di kitab suci terjemahan Indonesia ya Pak, kayak LAI, TSI, terus ada FAYH, itu memang memuat ribuan nama Allah, nama Tuhan Islam. Jadi kenapa harus dimuat di situ? Kalau diterjemahkan sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu harusnya 0. Tidak ada. Gitu. Jadi saya mau tanya, kata Allah dimulai dari tahun berapa? Oh, itu mah udah dengar dulu Pak. Apakah setelah muncul Islam atau sebelum muncul Islam? Kata Allah. Ya, sebelum lah pasti. Belum. Sebelum. Berarti kan kata Allah itu kan bukan dipakai oleh umat Islam. Iya, nggak apa-apa. Ada juga yang make juga nggak apa-apa. Nah, tapi kenapa dibilang hapus kata Allah di Bible? Karena di dalam menerjemahkan, Pak, ini kan ada PB Aramaik, PB dan Yunani, Pak ya. Mau diterjemahkan ke Indonesia. Nah, Enggak gini dulu Pak. Ini dulu kita kok selari ke sana. Kan saya tanya, mana duluan kata Allah itu muncul dari tahun berapa? Itu dulu kita kita belah. Nah, iya, saya udah jelaskan sebelum abad 7 sudah ada. Ya sebelum kan? abad Nah, sekarang kira-kira tahun sekarang berapa masalahnya, itu? Enggak, kira-kira abad keberapa kalau Bapak tahu? saya nggak tahu, Pak. Karena Yesus nggak pernah sebut-sebut Allah. Kalau Murid-murid Bapak Yesus Iya. nggak pernah. bagaimana Bapak bisa mengklaim itu dipakai umat Islam? Ini bukan Bapaknya nggak masalah, tahu. Pak. Ini bukan Nah, itu bukan dulu, masalah itu dulu, Pak. dipakai umat Itu Islam dulu. atau tidak. Bagaimana Nggak, nih Pak itu dulu. diterjemahkan Nggak, gini dengan loh. baik? Ini Nggak, gini, ada Pak. di kitab Gini, PB Pak. nih Pak.
Ajaran Tidak, gini Yesus dulu, ada di dalam Aramaik, ada di dalam Yunani. Ini kan harus diterjemahkan ke Indonesia, Pak. Kenapa Enggak, gini dulu, Pak. harus ada Gini. kata Allah di situ? Kalau kita Gini, Bapak ngikutin bilang gini, kaidah Pak. bahasa Indonesia, itu yang ada malah banyak kata Tuhan. Kenapa harus ada kata Allah di situ? Nah, gini dulu, Pak. Bapak bilang orang dia mencuri. Tetapi Bapak Enggak, tidak saya bisa nggak bilang mencuri. Enggak, ini dulu. Bapak bilang Siapa yang itu bilang orang itu mencuri? Ini kan istilah, Nggak ada Pak. mencuri di sini. Ini bahasa, Istilah, Pak. Nggak. istilah. Bahasa itu bukan Istilah. milik siapa-siapa. Nggak ada Nggak, pihak yang istilah. mencuri kata Allah ini. Enggak, dulu. Bapak bilang orang itu mencuri. Tetapi Bapak tidak bisa Nggak ada yang membuktikan. mencuri, Pak. Saya Bukan, nggak bilang. Ini istilah. Mana sih? Bapak Gimana bilang. nih? Bapak tahu nggak Yesus ngomong apa dalam Aramaik? Coba Bentar satu dulu. aja kalimat Ini yang Bapak Yesus bilang, ajarin ini. dalam Aramaik. Bapak tahu nggak? Gak usah kita Coba lari ke jawab sana dulu. dulu, Pak. 2 kali. Ini dulu kita bahas. Makanya, Pak. Nih, 2 kali. ini Bapak nih Kristen atau Katolik kan? Bapak kan ini kan ngikutin ajaran Yesus. Kenapa Bapak ngikutin Kita Kristen gak usah jauh Arab dulu. gitu loh? Yesus itu perjanjian baru. Ini sebelum ada perjanjian baru sudah ada kata Allah. Itu Nggak nanti. ada, Jangan Pak. dulu lari ke sana. Jangan dulu lari ke sana. Nggak usah dulu lari Nggak ke sana. ada. Sebelum perjanjian baru itu ada kata Allah, nggak ada, ngaco aja Bapak nih. Kan saya bilang kata Allah itu tidak ada di perjanjian baru. Ini di perjanjian lama. Bapak Ya bilang udah. tadi. Dengar dulu. Coba Bapak sekarang gini, Dengar Bapak dulu. terjemahkan, ya contoh aja terjemahkan, ya ayat apa gitu. Misalnya Yesus ngomong Baik dulu, apa, Pak. lalu terjemahkan Gini itu dulu. seperti apa. Bapak buktikan dulu kata Allah itu muncul tahun berapa, abad keberapa. Baru Bapak bisa hapus kata Allah di Bible. Bapak buktikan dulu. Kenapa Buktikan, harus tahu, Pak? Loh, Pak, kenapa gimana harus Bapak- tahu? Kemana Bapak mau mengatakan hapus kata Allah di Bible, sementara Bapak tidak punya data? Kan data saya ada nih, Pak. Kaidah buktikan. bahasa Indonesia. Saya Ada tanya. nih, Pak. Iya, saya tanya. Aturannya ada, undang-undangnya Saya ada, tanya. kamusnya ada, grammarnya Begini, ada. Pak. Udah ada. Tahun berapa, abad Kenapa? keberapa kata Allah muncul? Sebelum Indonesia itu udah ada. Sekarang kenapa kalian Itu, Pak. Kristen Itu jawaban minoritas? anak TK, Kenapa Pak. kalian ngikutin Kristen Arab? Ini Gini, kan adanya di Arab Bapak nih. buktikan dulu abad Nih ya, kalian keberapa ngotot. kata Allah itu Mau- muncul. mau- Iya, taruhlah nih misal ya. Misalnya nih Bapak ketemu gimana data ini sudah mau ada. bilang gini? Misalnya abad 10 sebelum Masehi, di situ sudah ada nih inskripsi. Kenapa kalian ngikutin itu Abad gitu? keberapa? Saya mau tahu dulu penjelasan Bapak abad keberapa? Abad keberapa kata Allah itu muncul? Ya coba, kalau saya nggak ada datanya emang kenapa sih? Kenapa Bapak bikin hapus kata Allah di Bible? Karena di Bible di Indonesia itu salah menurut Saya kaidah bukan bahasa tadi. Indonesia. Buktikan dulu abad keberapa kata Allah itu Nggak muncul. nyambung. Ini namanya cacat logika, false cause ya. Ini kita bicara tentang penerjemahan, Bapak bicara tentang Itu nanti, asal usul Pak, kata kita Allah masuk ini dalam- gitu loh. Ini Pak, di dalam terjemahan itu nanti Pak, itu nanti setelah Bapak ada Ini justru- pembuktian, baru kita masuk Justru di dalam sekarang, terjemahan. ini kita bicara terjemahan, Pak. tidak Kenapa ada harus ada buktinya. terjemahan? Ini dalam Sama bahasa halnya Inggris nggak ada, dalam bahasa Jerman nggak ada, bahasa Rusia nggak ada. Di dalam bahasa Kemana, Indonesia ada yang memakai, Gimana Bapak mau bisa ada yang tidak. mengatakan klaim hapus kata Allah di Bible? Bapak aja tidak tahu abad keberapa kata Allah itu muncul, digunakan kepada abad keberapa kata Allah itu digunakan. Baru bangsa apa yang menggunakan kata Allah itu Bapak nggak tahu. Ya Coba, coba Bapak buktikan jelasin dulu. deh. Coba Bapak jelasin. Makanya Bapak harus belajar sejarah. Nah, gimana sejarahnya? Coba jelaskan Oke, kepada saya kami. mau dulu. catat nih. Kata Allah. Oke, kasih tahu sejarahnya gimana. Makanya ini Oke, Kak, saya ininya harus dihapus ini. Harus dihapus ini. Jadi kata Allah Enggak, itu coba jangan belok-belok. Coba sejarahnya, Ya, coba jelaskan. Sejarahnya kata gimana? Allah itu muncul kira-kira abad ketiga. Abad ketiga sebelum Nabi Muhammad lahir, abad ketiga. Nah, kata Datanya. Allah sudah digunakan. Kata Allah sudah digunakan. Bapak buka aja di Google. Buka Google nanti. Google lagi. Google lagi. Mana ada? Di buku saya ada, cuma saya nggak bawa. Ya makanya Ambil biasain, dulu Pak, bukunya, kalau Pak. diskusi itu bawa referensi, Pak. Jangan kata Google, kata Google.
Kata Kristen Itu ada, Arab, Pak, di situ. Kristen Arab menyembah Bapak, Allah, kita menyembah Tadi Allah. kan Bapak saya buktikan. Nggak Saya bisa, bilang Pak. Bapak, enggak gini, Bapak bilang saya buktikan di mana Bapak tahu kata Allah itu di mana berada. Bapak tidak tahu. Nah, Ya, saya kalau saya arahkan nggak Bapak. tahu, kasih tahu Pak. Hubungannya apa Pak, Anda bilang dengan di proses Google, Pak. penerjemahan? Anda ini Bukan kan di mau Google. menjelaskan, tapi Anda Kata menjelaskan Allah. tanpa dasar itu gimana caranya, Pak? Makanya coba bawa Setidaknya referensi. bawa Referensinya dulu. referensi Anda. Nah, saya kan tadi kan nonton, saya lihat nih kata Allah. Dari mana muncul kata Allah? Nah, saya terangkan. Udah referensinya. Jangan kata Coba Google. buka di Google. Buka dulu di Google, itu. Google. Sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak tadi buka KBBI dari mana? Ya dari ini dong, dari Badan mana? Pengembangan Pembinaan Bahasa. Iya, dari mana Itu itu? ada Dari mana? websitenya. Apa nama websitenya? Google nggak? Websitenya, oke, Google nggak? saya buka Nggak, ya. Google nggak? Google nggak digunakan? Jangan putar balik. Google nggak? Iya semua pakai Google, cuma kan ada Makanya referensi saya pakai tepatnya. Google, kenapa Bapak nggak terima? Iya, pakai referensi yang lebih tepatnya apa, Pak? Semua nih Nggak, Google. Bapak kan Di sini gini, juga ada Pak. sampah, Pak. Di Google juga ada Dengar, sampah. Dengar, Bapak tadi buka KBBI dari mana? Dari Google. Saya suruh, Bapak buka Google, Bapak nggak terima. Baru Bapak buka Google, saya terima. Loh, nggak Nih. adil lah. Gimana sih ini? Google saya, maksudnya Google saya, referensi saya Enggak, itu saya tanya, jelas. bukan Ya, Google saya. websitenya jelas. Ya, Enggak, gini, Pak. kbbi.kemendikbud.go.id. Enggak, Kan saya jelas. tanya, Nah, kalau Bapak menurut buka KBBI Bapak dari itu mana? Bapak buka misalnya nih. KBBI dari mana? Enggak, saya tanya, Bapak buka KBBI dari mana? Dari website KBBI, Kementerian Website itu apa namanya? Kementerian dari Google nggak? kbbi.kemendikbud.go.id. Itu Google nggak? Google nggak? Google nggak? Iya, Google itu nggak? Google, Pak. Nah, Iya, kenapa saya Google suruh itu. Bapak buka Google, Bapak nggak mau buka? Bapak bilang mana Ya, referensinya? Google yang mana? Makanya Google yang mana, Bapak pakai Pak? itu buka. Yang Bapak pakai itu Pak, buka. Coba, Gini. Bapak bilang. Bang Aldo, Iya, bentar, Bang Aldo. kata sejarah, cuma Google-nya yang mana gitu kan? Iya, Anda Memang gini. Carinya banyak Pak, gitu loh. Pak Sabam, sabar. Dengarkan saya dulu, Pak Sabam, Bang Aldo. Ya, Anda Pak Sabam mengatakan di Google websitenya itu apa namanya, gitu. Itu loh, Makanya saya bilang, websitenya apa? buka kata Allah. Kan saya bilang tadi, buka kata Allah. Iya, websitenya Websitenya, apa? Pak. Websitenya. Kataala.com. Kata Allah muncul tahun berapa? Buka aja gitu. Gak usah pakai website. Kataala muncul tahun berapa.com. Iya. Nggak ada. Iya. Apalagi? Nggak ada gitu. Udah, apalagi? Udah dibuka belum? Udah dibuka belum.com. Nggak ada, apalagi? Bapak sama Bapak dialognya kayak anak-anak. Gak berkelas. Ya justru itu Pak, kalau mau berkelas dengan referensi, Bapak siapkan dulu Bapak nih kan datanya, gini, baru naik. Benar, kan Ya. Bapak bilang tadi, saya bilang buka di Google. Bapak bilang harus ada datanya, referensinya. Saya tanya, Bapak tadi buka itu KBBI dari mana? Bapak bilang Ini dari ada juga Pak, KBBI yang tanpa Google juga ada di Play Store. Ada. Nih, saya kasih unjuk nih. Ya. Ini tanpa Google nih. Nih. Itu kalau dialog itu, Pak. Ini tanpa Google. Ini aplikasi Pak yang mengeluarkan adalah Kemendikbud. Ada. Makanya harus jelas Pak. Kalau bicara itu referensinya apa. Jangan coba cari sendiri di Google. Enak aja. Emangnya kami ini pembantu kamu apa? Makanya Pak, kalau kita itu dialog itu Pak harus dua arah. Artinya Bapak jangan menang sendiri gitu loh. Bukan, kalau dialog itu Pak harus ada dasarnya. Anda mempunyai Ya, dasar iya, dari iya. mana argumen Anda? Dasarnya dari Alkitab Anda. Kayak gitu. Makanya saya bilang tadi kata Allah itu ada sejarahnya. Cuma saya nggak bawa Nah. referensi. Saya bilang buka dulu di Google. Nah. Bapak ini nggak terima. Makanya Bapak jangan cuma cari di Sementara dia Google. Ini buka kan Bapak nggak punya. Terus Bukan nggak- nyuruh kami Nggak gitu punya, nyari. Saya nggak bawa bukunya. Bukan nggak punya. Iya, ya nggak udah, punya. Bapak siapin dulu bukunya, baru naik lagi ke sini. Jangan suruh Cuma- kami yang nyari-nyari di Google.
Google itu banyak di situ emangnya. Cuma Bapak jangan bilang gini. Mau nyuruh-nyuruh kayak gitu, Pak. Ketika saya bilang Kasih buka di duit apa? Google, Enak aja. ketika saya bilang buka di Google, Bapak bilang Google lagi. Sementara Bapak cari di Google. Nah, itu namanya kan Pak nggak Yusuf, satu arah Pak itu. Ustadz, kita cari aja Iya. ya Kristen-Kristen yang mau naik dengan referensi, Pak. Jangan yang seperti Iya. ini ngabis-ngabisin waktu. Ya Oh, udah nggak apa-apa. Ya. Oke. Oke, Pak Sabam, shalom ya. Oke. Terima kasih. Iya, ngotot sih, modalnya ngotot sih Bang. Ya, itu dia teman-teman, kami tuh mau dengerin ya, kami kasih kesempatan untuk bicara, tenang aja, tapi tolong jangan suruh-suruh kami gitu loh. Ini nyari Iya. data itu di Google bisa 1 jam 2 jam, ngapain kami yang nyari? Kalian itu yang datang bawa data. Oke, Pak Angkasa, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum Pak Ustadz Yusuf PI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Iya. Habibi. Ya, kita Muslim kita Pak. Selamat malam Pak Aldo. Yo, Pak Zai, selamat malam. Ada yang mau disampaikan Pak? Enggak, saya tuh sebenarnya nggak sengaja mau naik, cuman kesel lihat ini ditonton di wilayah saya ini banyak sekali yang nonton kok malah dinaikkan oten-oten yang nggak berkualitas nih, gimana sih? Malah bikin kesel gitu dilihatnya. Masalahnya nggak ada tandanya di bawah itu Pak. Ini yang botol, ini yang pintar, nggak ada di antrian tuh. Kalau ada tandanya ini yang pintar saya tarik, ya saya tarik ya. Kristen yang pintar naik langsung gitu. Romo Aldo ini gitu. yang suka ini kok malah seakan-akan diajar-ajari. Ini aku kadang ini diketawain di luaran nih yang lihat, padahal Romo Aldo ini kan ahli di bidang penerjemah seperti ini, kok malah seakan-akan diajari oten-oten yang tidak jelas seperti itu. Jadi bingung ini yang lihat di bawah ini. Bingung semua ini. Iya. Baik. Ada lagi Pak? Dilanjut saja, nanti cari oten yang berkualitas lah. Masalahnya ini di Jambi ditonton orang banyak sekali nih. Baik. Oke, dilanjut. Terima kasih warga Jambi. Selamat malam, ya, Jambi. tepuk tangan. Ya, selamat selamat malam. Oke, Pak Aldo, terima kasih. Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Habibi. Oke. Oke. Itu masalahnya. Yang sabar ya. Karena Kristen-Kristen ini memang dari kecil diajar seperti ini gitu. Yesus Didoktrin. adalah Allah, Yesus anak Allah, itu dari kecil. Bahkan ada lagu-lagu juga nggak ada Yesusnya tapi ada Allahnya gitu. Yang Kristen mana? Coba. Yang Kristen tulis saya Kristen gitu. Coba, ayo tulis saya Kristen. Pengen naik. Banyak nih namanya Islam semua, bau-bau Islam. Yang Islam nggak usah minta naik, ngapain juga ikutan naik. Ya, sudah ada saya yang handle. Oke, selamat malam Pak Sniper. Selamat malam Pak Sniper. Selamat malam Pak Sniper. Aduh. Susah kali nyari yang oten ini mana? Putrajaya. Ini maklum aja. Ya temen fansnya Edis itu udah pada setuju semua. Allah ini harus dihapus, Pak Ustadz. Ya harus sebenarnya. Iya, jadi udah sadar karena Edis itu udah sadar gitu loh. Jauh-jauh ke Amerika masih nyembah Allah kan heran juga. Oke, Pak Dragon. Selamat malam. Saya harap sih ada kelas pendeta gitu loh yang naik. Halo, selamat malam.
Dragon Loser, selamat malam. Cukup 2 kali aja bang. Kalau dia nggak nyahut, aduh. Oke, Ibu Gian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang disampaikan bang? Sekarang temanya ada apa, Pak Ustadz? Temanya hapus kata Allah di Bible. Jadi kita menyediakan satu tempat buat kawan Kristen ya saling tanya jawab gitu. Anda ada yang mau disampaikan? Jadi sekarang apa yang bisa kita utarakan? Ya, Anda mau menyampaikan apa, Bang? Karena kita menerima yang Kristen mau bertanya gitu. Oh. Ini temanya ini loh, Pak. Bentar dulu, Pak Ustadz ya. Allah di Bible. Biar menghindar di sini dulu. Ya, Pak Ustadz ya. Jangan dimatiin ya, jangan diturunkan. Abang Islam kan? Kristen. Oh, Kristen. Iya. Oh, Oke. Kristen. Ya udah open cam dulu. Buka dulu kameranya. Coba open dulu. Open cam dulu. Kalau diskusi tanpa open cap bisa, Pak Ustadz? Mohon maaf, nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa, Bang. Oh, gitu ya. Pak, nanti di live streaming saya aja kalau gitu, ya. Kalau di sini kita harus ikutin aturan ya. Oke. Oke lah, Pak Ustadz, kalau memang nggak bisa ya udahlah. Oke, Pak Gian, terima kasih ya. Selamat malam. Iya, Bang Aldo. Karena apa? Kayak tadi kan gini, kenapa saya selalu meminta open cam Bang Aldo? Karena kan ketika Bang Aldo menjelaskan, kita bisa memperhatikan dia apakah dia menyimak atau tidak gitu. Betul. Itu. Makanya harus open cam. Ya. Nanti kalau kita menjawab dibilangnya kita nggak ada jawaban gitu. Mengulang lagi. Apa nih? Pak Anggap, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Kristen Islam, Bang? Kristen. Open cam dulu, Bang. Silakan. Harus open cam ya, Ustaz? Wajib. Di sini gelap. Nah, kenapa naik? Pertanyaannya gitu. Enggak boleh itu bertanya di sini kan? Jadi kalau Anda mau nanya sepuasnya boleh, tinggal buka kamera Anda. Beres gitu. Nggak bisa. Soalnya di sini Udah. gelap. Kalau gitu turun aja dulu, ya. Kita nyari yang bisa. Ya. Jadi hormati aturan di Komal ini ya, teman-teman. Oke, Pak Sitohang, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Bang dari Kristen? Iya, dari Kristen. Silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Oke, sip. Oke, thank you. Malam, Pak Aldo. Malam, Bang. Oke, nah gini dong, kan asik. Ya. Kata Allah di Bible. Memang di Bible selama ini saya pelajari dari Alkitab, dari Bible saya bahasa Batak itu gak ada kata Allah. Iya, oke itu. Iya. Mantap. Cuman dikasih kata bahasa Indonesia jadi Allah. Itu. Ya itu. Kira-kira Anda sepakat nggak, Bang? Kalau dihapus. Di kami itu Bible itu memang Bible bukan Alkitab. Memang Bible. Bible ya? Ya. Mantap tuh. Bahasa Batak itu Bible ditulis itu. Iya, betul. Bukan Alkitab. Iya. Betul. Cuman saya menyampaikan itu aja. Ya kalau kata Allah itu dihapus dari Bible, ya memang nggak ada di Bible itu kata Allah. Memang nggak ada, betul
lu. Ya. Jehovah itu. Debata Jehovah itu di Bible itu. Debata Ada yang Jehovah. ngotot bang, masalahnya Kristennya ada yang ngotot, tetap mempertahankan itu gitu. Itu mah Kristen yang nggak pernah baca Bible mungkin. Iya. Mungkin dia baca Alkitab jadi Allah gitu. Oke. Ya itu dia harus Mantap. dihapus di situ. Coba dibuka Bible bahasa Batak itu nggak ada kata Allah, adanya juga Debata Jehovah. Iya. Yahova. Betul. Ya. Biar Itu udah nggak benar, sama ya. kan? Ya biar nggak sama. Memang nggak sama, sesembahannya juga nggak sama memang itu. Iya. Iya. Kalau menurut Pak Sitohang, kata Allah di Alkitab itu harus dihapus juga atau bagaimana menurut Bapak? Bukan dihapus, disamain jadi apa namanya itu ya? Apa setara Debata Jehovah itu apa bahasa Indonesianya gitu? Oh, Tuhan. Tuhan itu. Nah, iya. Tapi setara Debata Jehovahnya gitu. Iya, itu Tuhan. Iya, jadi memang harus diganti dengan Tuhan. Itu. Debata Mantap masukannya. di Indonesia itu Tuhan. Iya. Ya. Makasih Pak Sitohang. Makasih. Makasih ya bang ya. Oke, saya cari Kristen yang lain lagi ini. Pokoknya kalau Batak, wah udah oke deh gitu. Nggak masalah dia Allah itu dihapus. Nah, ini yang di luar Batak ini yang ngotot aja gitu. Kenapa? Karena emang udah diajar sejak kecil seperti itu ya, nyembah Allah. Oke, Pak Berkat. Selamat malam. Selamat malam. Ya selamat malam bang. Iya, abang Islam Kristen bang. Kristen bang, Kristen. Silakan bang. Ada yang mau ditanyakan atau bagaimana, silakan. Kira-kira abang sepakat nggak kosakata Allah dihapus di Bible tuh? Tidak bang, tidak. Kenapa? Ya karena memang bahasa Allah itu udah dari dulunya ada di Bible bang. Udah dari sononya ada tulisan Allah di Bible. Jadi ngapain kita hapus? Masalah perkara ada di Al-Quran atau ada di Alkitab lain ya sah-sah saja. Siapa yang ngajarin Ya mau ada di Bapak Al-Quran, mau ada di Pak Berkat, siapa yang ngajarin kalau kata Allah itu memang sudah ada dari dulunya? Kalau menurut saya sih itu terjemahan dari Alkitab bahasa ini ya, bahasa Inggris atau bahasa Yunani. Iya, justru itu. Kalau diterjemahkan penerjemahnya itu nggak ngerti kaidah bahasa Indonesia, makanya muncul kata Allah. Kalau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yang muncul Tuhan. Sekarang Tuhan ya? Iya. Makanya kan ada nih kitab suci di Indonesia. Ada ILT, IMB. Bentar izin bang. Iya. Saya rasa sih masalah pemakaian Allah atau Tuhan itu di Alkitab bukan tolak ukurnya kita percaya sama Sang Pencipta. Intinya kalau menurut saya kata Allah dan Tuhan itu artinya sama. Enggak sama. Siapa yang Nggak sama? Coba diartikan sama saya apa bedanya Tuhan dengan Allah. Karena kalau menurut hemat saya, Allah dengan Tuhan itu sama artinya sih. Iya, itu pendeta-pendeta yang ngajarin demi supaya apa? Supaya ajarannya tetap sama dengan Kristen Arab gitu. Nah, saya akan coba jelaskan bedanya kata Allah dan Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Saya akan ambil referensi dari kamus resmi kita. Kata Allah artinya nama Tuhan. Dalam bahasa Arab itu nama. Nama Tuhan. Ya. Kalau Tuhan ya artinya adalah di dalam KBBI ya, Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah manusia. Nah, misalnya Yeshua atau Yesus itu disembah. Yaitu nama Tuhan. Nama Tuhannya orang Kristen. Yesus atau Yeshua ya. Nah,
Yeshua itu tidak pernah ngajarin ada Tuhan bernama Allah atau Allah. Kan Yesus itu ngajar ya, ditulis di dalam PB Aramaik dan PB Yunani. Nah, kita terjemahkan dong ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau yang menerjemahkan menggunakan kaidah bahasa Indonesia, yang muncul itu Tuhan. Tapi, kalau yang menerjemahkan tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia, mereka maunya ngikutin Kristen Arab, maka muncul kata Allah. Gitu, Pak. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Nah, ada yang mau saya tanya juga ini. Boleh. Kalau kita bicara tentang kaidah bahasa Indonesia yang benar, Iya. bacaan Allah itu kalau di Al-Quran bacanya Allah. Iya. Sedangkan penulisannya Allah. Iya. Kenapa orang teman-teman kita dari Muslim itu bacanya itu Allah? Oke, dari sisi bahasa ya, itu ada kata serapan terbagi dua. Ada serapan adopsi dan serapan adaptasi. Nah, serapan adopsi ya, itu yang dilakukan sama saudara-saudara Muslim. Allah asalnya dari Arab, Allah. Mereka menyebutnya juga Allah. Nah, kalau dibaca sama saudara-saudara Kristen menjadi Allah, itu adalah serapan adaptasi. Jadi memang ada dua, itu diperbolehkan dari sisi bahasa. Saya mau abang ini baca nih, Bang. Ini kalaunya dibaca di Inggris apa, Bang? One, bukan one ya? Bukan, kalau dibaca gini, Bang. Bentar dulu, Bang. Kalaunya di Inggris ini one. Kalau di Arabnya Allah, maka kita membaca di Indonesia ini juga one, kan? Iya. Nah, maka kalaunya diambil Allah itu dari Arab, maka kita baca juga Allah, bukan Allah. Gitu. Maksudku gini. Di Al-Quran itu kan ada terjemahan bahasa Indonesia kan? Ada. Ada kan? Ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia kan pasti ada. Nah, kenapa di setiap tulisan Allah di terjemahan bahasa Indonesia itu selalu bacanya Allah. Kenapa nggak langsung Allah saja? Oh, itu karena tata kaidah ya, akar kita mengambil kosakata Allah di Arab ini memang tebel. Ada kaidahnya, Kak. Apabila diawali dengan fathah atau dhammah, maka dia tafkhim Allah gitu pengucapannya. Bukan Allah. Itu memang pengucapan orang Arab sananya, aslinya Allah. Ya, itu gini. Dari sisi bahasa gini. Kita kan orang aslinya Indonesia, orang pribumi. Ya kalau bisa kita membaca dengan benar, dengan kaidah yang benar. Tapi kan kita gini. Yang benar itu bisa juga, Pak. Maksudnya gini. Kita jangan boleh ngikutin yang Kristen, nggak boleh. Ajaran Arab. Oke lah, kita percaya kalau memang saudara beragama Muslim, silakan mempercayainya Muhammad itu sebagai rasulnya Allah, silakan, fine saja. Tetapi cara membaca itu kalau bisa dibenarkan lah. Jangan diikuti sistem pembacaan dari masalahnya gini bang, masalahnya kita di Indonesia ini ngambilnya dari Arab. Gimana sih? Kosakata Allah itu ngambilnya dari Arab masalahnya. Dari Arab? Iya, dari Arab memang. Kalau misalnya ada nama sembahan Jupiter ya, dari mana? Dari Yunani ya, Jupiter di Indonesia gitu loh. Makanya kalau kosakata Allah di Arab, maka di Indonesia juga Allah. Nggak ada Allah. Allah. Justru yang harus dipertanyakan itu yang Allah ini gitu loh. Coba dulu. Dari sisi bahasa. Nggak, bentar dulu Bang. Coba dulu dibuka kamus bahasa Indonesia. Ada nggak dalam kamus itu Allah? Ya ada Allah. Kamus KBBI kan? Udah, ya di kamus KBBI. Fix di situ. Sebagai orang Indonesia, cara kita membaca
Allah itu di kamus bahasa Indonesia apakah harus mengatakan Allah atau Allah? Dua-duanya bisa. Ya Makanya enggak tadi lah bang. saya jelaskan ke Bang Eka, ini ada serapan adopsi sama serapan adaptif. Loh, kok karapa-rapa sih? Ini Anda ini ngerti bahasa Indonesia nggak? Ngerti. Coba kata serapan coba dijelaskan. Ada berapa berapa kategori kata penulisannya ALLAH, maka sebagai orang Indonesia kita membacanya Allah. Contohnya nama saya Berkat. Di dalam kamus KLBI Bahasa Indonesia BERKAT dibacanya Berkat, bukan Borkat. Nah, itu bahasa yang tepat. Bapak nih. Ini Bapak ngajarin saya ini penerjemah, Pak. Saya ngerti bahasa. Saya hanya heran saja. Makanya gitu. Nggak apa-apa kalau Bapak sebut Allah itu nggak apa-apa, itu benar. Tapi kalau Bapak menyalahkan saudara-saudara Muslim yang menyebut Allah, itu Bapak harus belajar lagi bahasa Indonesia. Nggak sederhana itu. Oke? Oke lah. Nah, next ya, yang lain aja. Yo. Oke. Ya, jadi teman-teman, memang bahasa Indonesia itu memang tidak serumit kimia, cuma harus dipelajari. Kalau emang nggak tahu, tanya gitu loh. Kenapa sih kok Allah dibaca Allah? Nanti kan kami jelaskan. Masalahnya kalian ini ngerti nggak gitu bahasa Indonesia? Mau terima nggak? Oke, Pak Tamu Bolon. Ya, Shalom, selamat malam. Halo Pak Aldo. Ya. Pak Aldonya Gimana Pak Aldo? Iya. Pak, selamat malam Pak Tampu Bolon, sila buka dulu kameranya Pak. Oke Pak. Oke, silakan lanjut. Ya, selamat malam Pak Aldo. Malam Pak Tamu Bolon, Shalom. Ya, shalom. Pak Aldo Kristen ya Pak ya? Iya, sampai saat ini Pak. Ya betul Pak, saya setuju kalau di Bibel itu tidak ada kata Allah. Cuman Pak, kita punya Alkitab bahasa Indonesia Pak, yang diartikan jadi bahasa Indonesia kan? Ya. Bapak pernah dengar anak-anak liturgi? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul Pak? Iya ya. Itu salah Jadi ini terjemahan. kan kata hapus itu apa itu? Hapus kata Allah dari Bibel. Ya. Pak Ustadz bisa mungkin diubah Pak. Pak Ustadz ini Ya, Pak, bukan diganti, Bible, tapi ganti. Alkitab. Iya, hapus kata Allah di Alkitab gitu. Supaya Hapus lebih kata Allah pas, di ya. Alkitab. Iya. Ah. Oke. Maksud saya Pak, kalau Bapak seorang Kristen, Iya. ya kan? Masa Bapak nggak pernah dengar pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Itu tahun berapa adanya itu Pak? Kalau Bapak Itu tahu. sejak diterjemahkan pertama kali ya oleh LAI dari bahasa Melayu ke dalam bahasa Indonesia, terjemahan lama mereka itu sudah ada demikian, dan itu terjemahan yang salah. Dari mana Bapak tahu salah itu? Karena mereka pada saat menerjemahkan itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia kita, kata Allah itu adalah nama. Sementara di dalam kitab Kejadian, ya, Elohim itu bukan nama. Ya.
Ada Jadi lagi? di situ Pak kita bukan Pak. Di situ kita tadi kan ada itu ibu apa itu yang naik tadi? Saya tonton